Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya, qudrat dan iradatnya. Alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul dalam jamuan Allah, yaitu di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, waktu yang kita luangkan, juga apapun yang kita keluarkan dalam kesempatan sore hari ini menjadi salah satu bagian bekal terbaik yang kelak akan menemani kita di hari akhir nanti insyaallah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada satu bahasan dari bab fikih, yaitu tentang janaiz ya, tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi ada beberapa kewajiban bagi kita orang-orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang sudah wafat ya. Nah itu diantaranya kata Rasulullah SAW ada 4 kewajiban kita yang tentu itu merupakan kita akan mengalami semuanya. Di antaranya dari mulai memandikannya, mengafani, kemudian menyolati, dan terakhir menguburkannya. Nah kita awal dari hukum. Nah adapun pada bahasan ini merupakan salah satu ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi di antara sebagian orang-orang Islam wajib untuk memiliki ilmu ini. Nah, kenapa tidak jika kita merupakan bagian orang-orang yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian orang-orang yang mampu memiliki ilmu tentang ini. Tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali fadilah-fadilah jika kita termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki ilmu ini. Baik, sebelum kita masuk dalam beberapa hal, kaifiyat atau tata cara berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, tentunya para ulama memberikan satu runtutan ya. Jadi ketika kita masuk dalam bab fikih, masuk dalam satu pembahasan, maka ada pengantar atau ada muqaddimah. Nah, itu mengajarkan atau hikmahnya mengajarkan kepada kita bahwa berilmu itu berproses, berilmu itu ada tangganya, ada susunan tangganya. Maka kita awali dengan muqaddimah. Nah, para ulama jika kita mengutip dari berbagai referensi, nah, banyak sekali para ulama yang mengutip dari Fiqhul Manhaji, ya, karangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dalam mempelajari bab janaiz ini maka ada beberapa poin, dan poin yang paling utama yang diharapkan dapat tumbuh dalam hati dan dalam akal kita, yaitu menumbuhkan zikrul maut ya, mengingat kematian. Nah, jadi ketika kita hadir pada sore hari ini menghadiri kajian ini, tentunya harapan lain selain kita memiliki ilmu adalah kita menebalkan iman melalui jalan mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, insya Allah akan menebalkan keimanan kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana kehidupan dan kematian itu untuk
menjadikan motivasi dan ujian. Intinya untuk menjadikan ujian, entah itu kehidupan ataupun kematian, itu adalah ujian bagi kita untuk mampu mempersiapkan amalan terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Kehidupan diberikan oleh Allah sebagai ladang dan ujiannya. Ada bagian kesempatan dan ada bagian ujiannya untuk mempersiapkan amalan terbaik. Begitupun kematian. Ada bagian yang akan kita tuai daripada hasil yang kita tanam di dunia ini, dan ada ujian-ujian setelah kematian yang kita hadapi. Kemudian ma'asyiral muslimin, mengingat kematian itu merupakan salah satu amalan sunnah. Para ulama salaf itu sering sekali mengingat kematian. Bahkan dalam hal mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ada penduduk neraka. Mereka itu golongan orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari arah belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Nah, mereka itu penduduk neraka. Di antaranya, kenapa mereka mendapati tempat terburuk ketika setelah mereka mati? Di antaranya mereka itu lalai, ya. Lalai akan kehidupan dunia. Lalai akan kehidupan dunia. Kemudian ada juga kondisi sebaliknya yang dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang yang selalu mengingat kematian. Bisa kita lihat dalam Quran surat Tur, dalam rentetan ayat 25 dan seterusnya. Ketika orang-orang beriman, di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketika orang-orang penduduk surga saling bertanya dan saling berbantahan, "Mengapa kalian di sini? Mengapa kok kalian bisa saling di sini? Kita kok bisa bertemu kembali di surga ini?" Nah, qalu, mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Mereka berkata, sesungguhnya kami ketika di dunia, maka kami termasuk orang-orang yang memiliki rasa takut, sekalipun dalam keadaan kami sedang berkumpul bersama keluarga. Ketika kita sedang berkumpul dalam keadaan suka ataupun duka, maka otoritas atau orientasi hati dan akal kita tetap terpaut untuk akhirat. Nah, jadi kebiasaan penduduk surga adalah intinya selalu mengingat kematian, takut akan apa yang akan dia alami dari Allah pada bagian akhiratnya, entah baik ataupun buruknya, sehingga dia terpacu dan termotivasi untuk senantiasa mengingat kematian. Sehingga ayyukum ahsanu amala, mereka berpacu untuk memperbaiki dan mempersiapkan amalan terbaiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda berkaitan dengan mengingat kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian." Perbanyaklah mengingat kematian. Karena ketika kita mengingat kematian, itu akan menghancurkan rasa lalai kita. Ketika kita merasa kita sudah terlena dengan dunia ini, kita memiliki segala apapun yang kita mungkin tidak butuhkan, atau mungkin kita merasa kita tidak memiliki apapun yang kita butuhkan. Ketika kita mengingat kematian, maka itu semua akan berbalik. Apapun yang kita sudah miliki, bisa jadi ketika kita mengingat kematian, mungkin itu tidak kita harapkan untuk ada. Karena kita bisa saja berpikir bahwa bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita miliki ini, sehingga terpaculah kita untuk bersedekah dengan banyak, mengeluarkan harta kita yang mungkin selama ini kita pendam. Begitupun ketika kita merasa kekurangan, maka kita akan merasa ini sudah lebih dari cukup, karena ada hal yang lebih layak untuk saya prioritaskan daripada sekedar dunia. Nah, maka ketika kita mengingat kematian, kata Rasul, itu akan melebur rasa lalai kita, rasa terlena kita dari gemerlapnya dunia. Maka perbanyaklah mengingat kematian, dan salah satunya adalah dengan kita caranya mempelajari bab janaiz ini. Sebetulnya masih banyak cara agar kita bisa menumbuhkan mengingat kematian. Misalnya berziarah kubur, ya. Tentunya dengan niat dan tata cara yang diajarkan. Nah, baik ma'asyiral muslimin, kita akan mulai masuk, ya, dan mudah-mudahan bahasan ini akan tersampaikan dengan runtut, ya, dengan
sedikit demi sedikit kita akan coba pelan-pelan dan diperinci ya sebisa mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk terhadap tata cara penyelenggaraannya dari mulai memandikannya sampai mengafani dan seterusnya, maka ada beberapa hal yang patut kita perhatikan, khususnya bagi orang yang ditinggalkan atau bagi keluarga yang ditinggalkannya, yaitu hendaklah orang yang ditinggalkan menerima ya, dengan apa yang Allah takdirkan, bersabar atas kondisi yang Allah tetapkan tersebut. Jadi harus menanamkan rasa ikhlas bagi orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hendaklah ketika kita mendapati ada orang yang sudah wafat, entah itu siapapun atau dari keluarga kita, maka ketika saat itu juga kita letakkan dia pada tempat yang agak tinggi gitu. Jadi tidak langsung diletakkan di lantai. Kalau ada meja atau ada tempat yang bisa dimanfaatkan untuk meninggikan, maka letakkan di tempat yang tinggi tersebut. Nah, kemudian kita tutup matanya ya, karena kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, mata seorang itu akan mengikuti arah ruhnya. Jadi ketika ruh ditarik, maka matanya akan mengikuti arah ruhnya, yaitu ke atas ya. Jadi seperti halnya dalam riwayat Imam Tirmidzi, ketika Abu Salamah wafat, maka Rasul SAW ketika melihatnya, Rasul memejamkan matanya ya. Karena kata Rasul, pandangan kita akan mengikuti arah ruh, maka sunnahnya ditutup, dipejamkan matanya. Kemudian setelah dipejamkan matanya, apabila mulutnya terbuka, maka ditutupkan juga. Kalau misalnya masih terbuka, nah, maka bisa dibantu dengan ikatan, kita diikatkan. Begitupun dengan mata. Kalau matanya, misalnya qadarullah, ada orang yang mungkin terkena sakit misalnya, sehingga matanya tidak ditutup, atau ada beberapa hal yang di luar kendala kita sehingga matanya sulit untuk ditutup ya. Karena mungkin jenazahnya telat diketahui ya, sehingga tidak segera diatasi, maka matanya sulit ditutup, maka ditutup saja dengan kapas ya. Ditutup dengan kapas. Kemudian setelah kita meninggikan, memejamkan matanya, kita lemaskan persendiannya ya. Karena khawatir jenazah ini lekas atau cepat kaku ya. Ketika kaku, maka sulit nanti dalam prosesi berikutnya, entah itu memandikan dan mengafaninya. Persendian-persendiannya dilemas-lemaskan, kayak senam gitu ya, digerak-gerakan, tapi dengan lembut, selembut-lembutnya. Nah, setelah itu, setelah persendiannya dilemas-lemaskan, maka jika kita ingin langsung masuk dalam proses memandikan, maka bisa langsung dibuka pakaiannya. Namun sebelum itu, hendaknya jenazah itu ditutup dengan kain ya, nah, sekujur tubuhnya. Adapun ada yang mengatakan bahwa perutnya disimpan sesuatu yang berat agar tidak kembung. Nah, itu tidak harus, tapi boleh dilakukan. Nah, intinya ditutup dengan kain. Nah, setelah ditutup dengan kain, maka bisa langsung masuk pada proses berikutnya, yaitu memandikan. Nah, namun sebelum itu kita akan selipkan sedikit ya. Ketika jenazah sedang dipersiapkan atau sedang diselenggarakan dalam prosesnya, maka hendaknya keluarga tidak berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Kita boleh menangis gitu ya. Seperti halnya ketika putranya Rasulullah SAW ya, Sayyid Ibrahim wafat, maka Rasulullah SAW menangis juga, dan itu diperbolehkan. Menangis itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah meratapi. Apa yang dimaksud dengan ratapan? Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangisi putramu?" Maka kata Rasulullah SAW, "Mataku boleh mengeluarkan air matanya, hatiku boleh bersedih atas kepergiannya, namun tidak dengan lisanku," kata Rasulullah SAW. Berarti ratapan itu adalah ucapan-ucapan yang dapat menyengsarakan, ucapan-ucapan yang dapat memiliki nilai-nilai mungkin mampu mengotori tauhid kita. Misal ada yang meninggal, misalnya suaminya meninggal, maka istri diperbolehkan menangis, namun jangan sampai ada ucapan yang buruk. Misal, kalau ayah meninggal, siapa yang akan ngasih kita makan? Nah, itu termasuk dari ratapan. Atau misalnya
istrinya meninggal, siapa yang akan menemaniku, siapa yang akan menyediakan ini, menyediakan. Nah, itu termasuk bagian dari perbuatan yang dilarang. Nah, itu yang dimaksud dengan ratapan. Adapun menangis asal tidak meraung-raung gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian setelah itu hendaknya keluarga juga langsung gitu ya, langsung membahas tentang bagian terpenting, yaitu utang piutang yang berkaitan dengan jenazah. Karena ada orang juga, ada kebiasaan juga nih, mungkin di beberapa daerah, mungkin juga di daerah kita. Ketika ada orang yang wafat, kemudian ada orang yang mungkin kenalan dari orang yang wafat ini menagih utang. Kemudian keluarganya menolak, wah kenapa? Kan ini baru meninggal, kok nagih utang? Nah, padahal itu utang itu adalah sesuatu yang harus disegerakan, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Nah, karena itu berkaitan dengan si mayit ini, gitu ya. Utang, maka utang harus disegerakan. Entah itu utang, khususnya utang kepada manusia. Baik utang kepada Allah, misalnya punya nazar atau punya kafarat yang belum ditunaikan, gitu ya, atau punya zakat yang belum ditunaikan, maka itu pun harus segera dibahas oleh pihak keluarga. Atau mungkin ada wasiat. Nah, begitupun wasiat ya. Salah satu kebiasaan ulama salaf ada mereka selalu tidur dan di bawah bantalnya itu menyimpan wasiat biasanya. Nah, maka wasiat itu adalah salah satu yang harus diperhatikan juga oleh pihak keluarga. Nah, baik. Nah, berkaitan dengan utang tadi ya, ada satu kasus juga ya, ketika ada Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini meriwayatkan bahwa ada satu hadis ketika salah seorang sahabat Nabi wafat, maka Rasul datang untuk melihatnya. Nah, kemudian ketika hendak akan disolati, Rasul bertanya, apakah jenazah ini punya utang, kata Rasul. Kemudian ada seorang sahabat menjawabnya yang bernama Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, ya dia punya utang 2 dinar katanya. Nah, ketika mendengar itu maka Rasul berpaling dan tidak menyolatkannya, dan Rasul menyuruh sahabat lain untuk menyolatkannya. Nah, kemudian sahabat Abu Qatadah ini menyusul Nabi SAW. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, utang si fulan yang wafat ini biar aku yang menanggungnya, aku akan membayarkan utangnya. Maka ketika mendengar perkataan tersebut, Rasul kembali dan menyolatkan jenazahnya. Nah, berarti berkaitan dengan utang ini sangat penting untuk disegerakan, berkaitan dengan kondisi jenazahnya di alam kuburnya. Nah, karena ketika kita telusuri riwayat lebih jauhnya lagi, ketika itu beberapa hari atau beberapa waktu setelah jenazahnya dikuburkan, maka Abu Qatadah datang. Ya. Kemudian Rasulullah menegurnya, wahai Abu Qatadah, apakah engkau sudah membayarkan utang si fulan tersebut? Kata Abu Qatadah, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maka segera engkau tunaikan. Akhirnya utangnya dilunasi, dan setelah dilunasi maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, sesungguhnya ketika utangnya masih tergantung, dia masih dibakar dalam kuburnya, dan ketika engkau melunasinya maka kulitnya kembali mendapati sejuk, gitu ya. Jadi ketika utang itu masih tergadai, ketika jenazah sudah dikuburkan, maka itu harus hati-hati. Jadi utang itu harus disegerakan. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada proses yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Nah, dalam hal memandikan jenazah ini ada beberapa ketentuan juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan tempatnya. Nah, tempatnya ini harus tertutup ya, dimanapun ya, dimanapun, asal tempat yang layak. Misal di rumah ya, kalau misalnya di rumah ada tempat yang lumayan agak luas untuk dimanfaatkan, maka bisa tinggal ditutup ya, misalnya dengan tenda atau dengan kain, asal tertutup tidak dijangkau oleh penglihatan orang, maka bisa. Nah, kalau di beberapa daerah ya, di kampung-kampung itu biasanya mereka itu punya satu tempat khusus pemandian. Nah, jadi entah mungkin iuran warga atau seperti apa, jadi dia itu membangun satu tempat semi permanen. Jadi ada lahan khusus. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya, ketika memandikan jenazah. Nah, itu lebih maslahat sebetulnya ya. Karena tidak semua rumah juga memadai untuk memandikan di rumahnya gitu ya. Nah, intinya dalam hal memandikan jenazah silahkan
buat tempat khusus yang tertutup gitu ya, dari jangkauan, dari pandangan orang-orang yang tidak ikut serta dalam memandikan jenazah. Kemudian yang memandikan jenazah adalah orang-orang tertentu gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa keluar masuk kepada tempat tersebut. Yang tidak memandikan jenazah tidak boleh masuk gitu ya. Nah, kemudian dalam hal memandikan jenazah juga ada orang-orang yang berhak gitu ya. Ada orang-orang yang lebih berhak untuk memandikannya. Jadi ada orang-orang yang boleh dan tidak boleh dalam hal memandikan jenazah. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, orang yang diberikan wasiat. Orang yang diberikan wasiat. Misal, saya meninggal. Nah, kemudian ada satu wasiat yang saya tulis, misalnya ketika saya meninggal tolong mandikan oleh si fulan. Nah, tentunya orang yang diwasiatkan ini adalah orang yang masuk terhadap jajaran orang yang diperbolehkan. Misalnya siapa orang yang tidak diperbolehkan? Yaitu lawan jenis. Kalau yang wafat laki-laki, maka yang perempuan tidak boleh memandikan. Apalagi perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya. Karena ada perempuan yang diperbolehkan nanti dalam hal memandikan jenazah. Baik, yang pertama yang boleh memandikan jenazah adalah orang yang diberikan wasiat. Seperti halnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu memberikan wasiat kepada istrinya, kalau aku meninggal maka engkau yang akan memandikanku, kata Abu Bakar Siddiq. Maka orang yang diberikan wasiat yang berhak. Kemudian yang kedua adalah kerabatnya yang terdekat atau keluarganya yang terdekat gitu ya. Berdasarkan jenisnya. Kalau dia laki-laki maka dari laki-laki, pihak laki-laki. Misalnya ayahnya, kakak kandungnya, adik laki-lakinya atau pamannya dan seterusnya. Intinya kerabat terdekat. Nah, kemudian jika mereka misalnya tidak memiliki ilmu tentang hal ini, maka boleh diserahkan kepada orang-orang muslim lainnya yang memiliki ilmu dan yang amanah ya. Nah, bisa misalnya ustadz atau ada orang khusus gitu ya yang suka memandikan jenazah, nah, maka diperbolehkan. Atau misal istri, nah istri itu boleh memandikan jenazah suami, begitupun sebaliknya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, "Lau mutti qabli la ghasaltuki." Kalau seandainya engkau wafat lebih dulu dariku, kata Nabi, maka aku yang akan memandikanmu. Dan qadarullah ternyata Rasulullah yang wafat duluan dan Rasulullah dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Jadi urutan afdolnya, yang pertama orang yang diberikan wasiat, kemudian kerabat terdekatnya dari mulai ayah dan seterusnya, kerabat laki-laki terdekat yang mahram, keluarga dekat. Kemudian kalau tidak ada yang memiliki ilmu tentang hal ini dari pihak keluarganya, maka silahkan orang-orang muslim lain, misal tetangganya atau ada orang lain yang bisa dipercaya dan memiliki ilmu tentang ini, maka silahkan gitu ya. Dan berikutnya istrinya, maka dipersilahkan. Kalau dari pihak laki-laki tidak ada sama sekali, misalnya kalau yang meninggal laki-laki, dari pihak kerabat laki-laki tidak ada yang bisa, kemudian dari pihak tetangga-tetangganya yang muslim tidak ada yang bisa juga, nah maka diperbolehkan dari mahram perempuannya, misal ibunya atau adik perempuannya, kakak perempuannya. Intinya mahram, perempuan mahram. Yang bukan mahram tidak boleh. Nah, itu runtutannya. Kemudian kalau misalnya tidak ada sama sekali yang bisa memandikan, misalnya dari yang diwasiatkan tidak ada, laki-laki dari kerabatnya tidak ada yang bisa semua, atau gak ada yang berani misalnya, saya takut misalnya, atau dari mulai kaum muslimin gak ada juga yang bisa, pokoknya gak ada sama sekali yang bisa, yang mampu, yang memiliki ilmu tentang hal ini untuk memandikan jenazah, maka gugur kewajiban memandikannya. Terus bagaimana solusinya? Maka ditayamumi jenazahnya. Jadi jenazahnya ditayamumkan seperti halnya kita tayamum, jadi wajah dan tangan ditayamumi. Setelah ditayamumi bisa disolatkan ya. Jadi itu kalau misalnya kasusnya tidak ada sama sekali dari keluarganya ya, dari mahramnya, dari wasiat atau istrinya, dan tidak bisa, maka gugur kewajiban mandinya dan lanjut ditayamumkan oleh siapapun. Intinya jangan sampai ada campur tangan dari orang yang bukan mahram gitu.
laki-laki atau perempuan, bergantung dengan kondisi jenazahnya. Begitupun perempuan, ketika perempuan wafat, maka yang lebih berhak memandikannya adalah dari mulai tadi urutannya, afdolnya dari orang yang diwasiatkan, misalnya suaminya diwasiatkan untuk memandikannya, maka itu lebih afdol kalau suaminya memiliki ilmu tentang ini. Kalau tidak, misalnya, maka boleh dari kerabat terdekat keluarganya, ibunya, kakak perempuannya, bibinya, dan seterusnya. Kalau tidak ada, maka boleh wanita muslimah lainnya yang memiliki ilmu tentang ini. Kalau tidak ada sama sekali perempuan semua, maka dari pihak mahram laki-lakinya. Ini kalau sudah tidak ada sama sekali, gitu ya. Kalau tidak ada mahram laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada muslimah umumnya tidak ada, maka sama kasusnya, cukup ditayamumkan dan gugur kewajiban dimandikannya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan ulama juga ya, merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW. Dan tentunya catatan pentingnya, siapapun yang memandikan jenazah, maka diutamakan dia, kata ulama, memiliki sekurangnya 2 kriteria. Yang pertama sholih, yang kedua alim. Sholih dalam artian adab, gitu ya. Jadi bukan orang yang suka bicara asal-asalan, bukan orang yang suka merepet. Jadi apa-apa dibicarakan atau suka menggosip. Nah, itu tidak masuk dalam kriteria tadi, gitu ya. Atau yang kedua alim, orang yang punya ilmu tentang ini. Kalau tidak ada kriteria itu, ya berarti tadi gugur kewajibannya, cukup ditayamumkan. Kemudian setelah orang yang berhak memandikan, maka kita masuk kepada alat-alat atau perlengkapan ya. Nah, perlengkapan dalam memandikan itu bisa kita siapkan ya, dan mungkin bisa kita jangkau juga, tidak begitu rumit ya. Yang pertama mungkin disiapkan tempat yang cukup tinggi. Nah, ini bagusnya begitu ya. Jadi tidak di lantai langsung, gitu ya. Kalau sekarang banyak ya. Jadi tempat pemandiannya sudah terbentuk, gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan dan itu afdalnya begitu. Tempatnya ditinggikan, tadi kemudian tempatnya tertutup juga. Nah, kemudian disiapkan juga wadah air. Nah, wadah air ini untuk mengisi beberapa air. Air apa saja? Yang pertama air sidr, ma'un sidr, atau air daun bidara. Tahu ya daun bidara? Daun bidara. Yang kedua air netral, air yang tidak tercampur apapun. Terus yang ketiga, wadah yang diisi dengan air yang dicampur dengan gerusan kapur barus. Terus bagaimana kalau daun bidaranya nggak ada? Nah, kalau daun bidara nggak ada, maka yang digunakan adalah air sabun. Intinya sabun yang lembut, gitu, bukan sabun keras seperti deterjen misalnya. Itu nggak boleh. Pakai deterjen, nanti khawatir merubah kadar mayitnya, gitu ya. Maka sabun, misalnya sabun cair atau sampo, nah itu bisa. Nah, kemudian setelah tempat air, maka disiapkan juga 2 helai kain ya, kain yang panjang yang bisa menutupi tubuhnya, khususnya menutupi aurat besarnya. Kain yang seperti tadi ketika dia sudah wafat, maka ditutup kain. Nah, siapkan 2 helai kain. Kain yang pertama digunakan untuk menutupi auratnya ketika mandi. Kain yang kedua ditutupi untuk menutupi auratnya ketika selesai mandi. Jadi 2 helai kain. Kemudian disiapkan juga handuk. Jadi biar tidak basah-basahan ketika ditutup dengan kain yang kedua nanti sampai dengan mengkafaninya. Dan kain yang digunakan itu bukan kain yang tipis, gitu ya. Bukan kain yang tipis dan berwarna putih. Karena kalau berwarna putih, khawatir ketika jenazah dimandikan, dikucurkan air, nanti nampak kulitnya, gitu, atau nampak auratnya. Maka diharuskan kainnya kain yang agak tebal dan kain yang tidak transparan. Misalnya seperti kain-kain yang ada apa ya, di batik ya, motif batik, gitu ya, atau kain yang lainnya yang tebal, dipersilahkan. Kemudian setelah itu disiapkan juga sarung tangan. Sarung tangan ini fungsinya untuk membersihkan nanti ya, karena tangan kita ini haram menyentuh bagian aurat besarnya, kubul dan duburnya. Nah, itu diharuskan menggunakan penghalang. Bisa, kalau tidak ada sarung tangan, bisa dibalut dengan kain tangan kita, dengan kain. Intinya ketika masuk dalam area tersebut, dalam membersihkannya,
tangan kita tidak langsung menyentuh kulit dari jenazah tersebut. Nah, bisa dengan sarung tangannya. Kemudian disiapkan juga sisir. Nah, sisir dan minyak wangi. Nah, sisir ini untuk nanti setelah selesai memandikan jenazahnya, maka jenazahnya disisirkan. Kalau perempuan nanti kan dikepang, kepang 3. Nah, atau digulung ya. Nah, nanti difungsikan sisirnya untuk hal tersebut. Nah, baik. Kita langsung saja masuk pada kaifiyat atau tata cara. Nah, dalam tata cara ini catatan besarnya yang harus kita perhatikan adalah hati-hati membuka aurat. Jangan sampai aurat itu terbuka ya. Haram kita melihat aurat jenazah. Nah, dia selama hidupnya menutup jenazahnya dengan rapat, maka ketika meninggal kita harus tutup rapat-rapat. Begitupun orang yang ikut memandikan jenazah. Salah satu manfaat yang dapat kita raih di hari kiamat nanti, ketika kita memandikan jenazah dengan benar sesuai sunnah, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, Allah tutup aib kita, seperti halnya kita menutup aib orang-orang. Yang kedua, Allah mengampuni dosa kita. Maka hati-hati berkaitan dengan aurat gitu ya. Baik, tata cara yang pertama, untuk memudahkan kita bagi 2 tahap ya. Jadi kita cepat saja biar langsung praktek nanti. Jadi kita siapkan orang-orang yang nanti petugas memandikannya disiapkan. Nah, setelah petugas memandikan disiapkan, bagi tugas. Ini bisa berapa orang saja sebetulnya? 2 orang bisa, 3 orang bisa, idealnya 5 orang. Enggak terlalu banyak ya, 5 orang. Jadi misalnya ini jenazah, nah ini kepalanya, ini kaki. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang kelima ini yang mengalirkan air. Biasanya gitu. Tapi beda-beda formasi biasanya setiap daerah. Nah, kalau yang 2 orang, kalau mampu melakukan 2 orang, nggak apa-apa gitu. 2 orang juga. Nah, baik. Nah, kita langsung mandikan. Yang pertama, kalau belum dibuka pakaiannya, maka buka pakaiannya. Nah, membuka pakaian, kain yang menutup mayat tadi tidak boleh dibuka. Tetap harus dijaga auratnya. Kalau susah gimana? Kalau susah, kalau susah maka pakaiannya digunting saja. Intinya pakaian yang melekat harus dicopot ya, dengan cara digunting misalnya. Nah, sampai begitupun celananya. Ya. Maka setelah itu tetap mayatnya ditutup. Nah, setelah itu diangkat. Ketika diangkat pun hati-hati aurat terbuka. Maka ketika diangkat nanti, ya, maka kain-kainnya itu dipadatkan gitu ya. Ketika diangkat, kain dipadatkan dan diangkat ke tempat pemandian. Nah, ketika setelah itu baru kita masuk dalam proses yang pertama ya. Nah, proses yang pertama ini kita mulai dengan, kalau niatnya sunnah, niat memandikan itu sunnah ya. Nah, kita mulai dengan membersihkan beberapa bagian dari mulai mulut misalnya. Nah, ketika membersihkan mulut itu menggunakan kain ya, kain yang dibasahkan atau cotton bud, dikasih air sedikit. Nah, itu menggunakan tangan kanan kita digunakan untuk membuka mulutnya. Nah, kemudian kita bersihkan dengan tangan kiri. Gigi-giginya, sela-selanya dibersihkan. Begitupun lubang hidungnya ya, atau lubang telinganya dan seterusnya. Kalau misalnya kukunya mengkhawatirkan ya, terlalu panjang misalnya kukunya, maka boleh dipotong ya. Nah, kemudian setelah itu kita istinjakan ya. Jadi kita membersihkan kotoran yang ada dalam perutnya. Karena ketika sakratul maut ya, itu berdasarkan pengalaman orang-orang ya, ketika sakratul maut itu biasanya tekanan yang dialami oleh badan itu lumayan kuat. Jadi ada kotoran yang keluar biasanya ketika orang sudah wafat keluar. Dan ketika itu juga ada kotoran yang tertahan di dalam. Maka ketika sebelum memandikan itu kita sucikan dulu, kita bersihkan, kita buang najisnya. Nah, najis dalam perut kita buang. Nah, bagaimana caranya? Kita urut dengan perlahan, ya, urut dengan pelan. Bagian dari perut kanannya dulu. Nah, perut kanannya diurut dengan pelan ke arah sebelah kiri, gitu ya, atau ke arah bawah intinya. Nah, untuk memudahkan biasanya kata orang-orang yang berpengalaman ke arah sebelah kiri. Kemudian kaki yang sebelah sana, dari kanan berarti kaki yang sebelah kiri agak diangkat. Nah, sehingga itu lebih memudahkan kotorannya keluar, gitu ya, diurut. Begitupun ketika membersihkan
perut sebelah kanan. Nah, maka akan sempurna keluar kotoran yang ada dalam perutnya. Tidak usah ditekan, terlalu tekan, cukup lembut saja. Nah, kita memperlakukan mayat atau memperlakukan jenazah seperti memperlakukan orang masih hidup. Ketika kita zolim terhadap jenazah, maka dosanya sama dengan zolim kepada orang yang masih hidup. Nah, kemudian sambil dituangkan air ya, air yang netral, air yang tidak tercampur apapun untuk membersihkan dan menghapuskan najis-najisnya. Nah, ketika saat itu orang yang memandikan membuang kotorannya. Nah, kalau misalnya agak sulit, maka jenazah boleh dimiringkan ya, boleh dimiringkan. Nanti kita akan praktek ya untuk mudah. Nah, boleh dimiringkan untuk membuangnya. Kalau tempat-tempat yang tersedia sekarang itu kan sudah enak ya, sudah praktis. Jadi kotoran langsung ke bawah. Nah, intinya air dialirkan untuk membuang kotorannya. Nah, setelah air dialirkan, dipastikan misalnya sudah tidak ada kotorannya, maka lanjut kita bersihkan kepalanya khusus ya. Nah, kepala dan janggut ini punya perlakuan khusus. Nah, kita bersihkan kepalanya terlebih dahulu dengan air sidr atau air sabun atau air sampo gitu. Kita bersihkan kepalanya, rambutnya, dan janggut bagi laki-laki. Kita bersihkan, langsung bilas. Bersihkan langsung bilas ya. Khusus untuk kepala dan janggut itu. Nah, kemudian ada khilaf juga dari ulama ya. Dalam hal mewudukan, ada yang mewudukan itu dalam tahap ini, ada juga pada tahap akhir nanti ya. Nah, intinya mewudukan jenazah itu hukumnya sunnah, mewudukannya. Dari mulai misalnya kalau kita mulai mewudukan dari tahap ini, maka sebelum memandikan kita wudukan. Dari mulai sama urutannya tangan kanan, tangan kiri. Kemudian, nah hati-hati ketika kita mengambil sunnah mewudukannya untuk membasuh mulut, jangan sampai air dialirkan. Itu menyiksa mayit, tidak boleh. Ya. Atau ketika istinsyak misalnya hidung, mayit kan nggak bisa nafas, jadi tidak bisa membuang air sendiri. Kita alirkan hidung, nah itu tidak boleh. Itu kita zalim terhadap mayit. Caranya gimana? Ada dua cara. Yang pertama, si mayit ini bisa diangkat sedikit, kemudian dimiringkan ke sebelah kanan. Kemudian kita bisa sedikit kucurkan air untuk membersihkannya. Atau cara yang lebih praktis, kita ambil saja kain atau kapas ya. Kemudian kita basahkan, kita bersihkan mulutnya dan sela-sela giginya. Itu lebih praktis biasanya. Kemudian begitupun dengan hidungnya, ambil kain, bersihkan, kain yang dibasahkan bersihkan. Kemudian wajah dan seterusnya sampai selesai berdasarkan runtutan anggota-anggota wudunya. Itu tahap pertama gitu ya. Dari mulai membersihkan, membuang najis sampai dengan mewudukan. Nah, kemudian tahap yang kedua itu memandikan intinya. Nah, pada tahap ini dimulai dengan kucuran air sabun ya, atau air daun bidara. Nah, itu dikucurkan mulai dari atas sampai bawah. Nah, pada kucuran itu dimulai dari anggota badan sebelah kanan ya. Pokoknya harus diawali dengan sebelah kanan. Kanan atas. Nah, sudah selesai satu basuhan, satu kucuran, dan itu harus satu arah, tidak boleh ya gitu ya. Jangan kayak nyiram bunga beda. Jadi satu kucuran dari atas ke bawah. Kalau mau ditambahkan kucur lagi gitu ya, dari atas ke bawah. Intinya mengalir dari atas ke bawah. Nah, setelah bagian kanan yang atas, maka bagian kanan yang belakang. Maka berarti posisi jenazah agak dimiringkan ke sebelah kiri ya. Agak dimiringkan ke sebelah kiri. Nah, maka sama halnya dialirkan air dari atas ke bawah, air sabun ya, atau air daun bidara. Nah, setelah yang kanan, begitupun anggota badan yang kiri ya. Dialirkan air atas ke bawah, yang sebelah kiri atas, kemudian jenazah dimiringkan, baru bagian belakangnya yang sebelah kiri. Nah, setelah itu sambil dibersihkan, sebelum coba dibersihkan oleh para petugas jenazah. Nah, setelah itu baru setelah air sabun dialirkan air netral, air bersih, air yang tidak tercampur apapun. Sama urutannya ya, sebelah kanan atas, sebelah kanan belakang. Nah, begitupun seterusnya. Nah, setelah air netral yang dikucurkan adalah air kapur barus.
air kapur barus. Nah, kalau air daun bidara atau air sabun itu fungsinya untuk mewangikan, ya, untuk mewangikan. Kalau air kapur barus ini untuk menghilangkan bau dan mengawetkan, gitu ya, dan mengawetkan. Jadi seperti jangkauan-jangkauan binatang-binatang yang tidak diinginkan, maka itu dinetralkan oleh kapur barus. Jadi yang ketiga kapur barus. Nah, 1 2 3 air daun bidara, air netral dan air kapur barus, 3 gayung, 1 basuhan. Itu dihitungnya 1 basuhan, gitu ya. Kalau dirasa misalnya masih belum bersih, maka bisa ditambah lagi. Urutannya sama, air sabun dulu, air netral, baru air kapur barus. Masih belum juga, ya terus, gitu ya. Kalau nggak 1 kali, 3 kali, ya. Atau seterusnya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya masih kotor, ya disesuaikan basuhannya. Intinya urutannya sama, dari mulai air daun bidara, air netral, dan air kapur barus. Nah, setelah itu nah, setelah selesai, ketika misalnya kucuran-kucuran air dari 3 jenis air tersebut sudah selesai, maka kita harus pastikan juga bahwa najis-najisnya juga sudah menghilang. Kecuali misal najisnya terus keluar, karena ada kasus juga misalnya orang yang wafat misalnya dalam kekerasan, ya. Ada luka, misalnya luka sayatan atau apa, itu darahnya terus mengalir misalnya. Nah, maka itu bisa ditutup, ya, dibalut misalnya dengan kain atau dengan apa. Begitupun dengan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Nah, begitupun perlakuannya sama, ya. Maka itu bisa dihalang, bisa ditutup ketika basuhannya sudah dipastikan sempurna tapi masih terus mengalir. Nah, maka bisa dibantu perlakuannya. Kemudian ketika selesai tahap itu, maka mandi dikatakan sudah selesai. Ketika 3 basuhan air tersebut sudah sempurna dan bersih mayitnya, maka itu sudah selesai memandikan. Nah, setelah itu baru mayit dengan keadaan kain yang tertutup tadi, nah itu dilap. Jangan langsung diangkat kainnya, tetap aurat harus dijaga. Dilap dengan perlahan sampai kering. Nah, setelah itu diganti perlahan, dengan perlahan, jangan sampai auratnya terbuka. Misalnya petugas yang berdua memegang kain yang bawah, yang basah, petugas berikutnya memegang kain atas yang kering. Nah, maka perlahan ditarik, dan itu ditarik sehingga masih tertutup jenazahnya. Nah, setelah itu langsung bersiap untuk diangkat mengkafani. Dan ada catatan lainnya, untuk jenazah yang ihram, yang wafat dalam haji, misalnya dalam ibadah haji dan umroh, maka ketika dimandikan tidak usah digunakan air kapur barus tadi atau air yang wangian tadi, karena berdasarkan riwayat dari hadis Nabi SAW, orang yang wafat dalam keadaan ihram maka akan dibangkitkan dalam kondisinya seperti berihram dan melafalkan talbiyah. Maka orang yang berihram beda perlakuannya. Begitupun nanti ketika mengkafani, mengkafani juga beda kepada orang yang berihram. Nah, setelah itu lanjut kita mengkafani. Nah, dalam hal mengkafani ini, ketika mayat dimandikan, berarti orang lain bersiap, ya, petugas lain bersiap untuk menyusun kain kafannya. Untuk laki-laki, kain kafannya aksarnya, banyaknya 3 helai. Nah, itu sempurnanya, sunnahnya 3 helai kain. 1 di tengah, 1 sebelah kiri, agak ke sebelah kiri, 1 agak ke sebelah kanan. Nah, jadi 3 helai kain. Untuk perempuan, sunnahnya menurut jumhur ulama itu 5 helai. Jadi 2 helai di bawah, kain yang panjang yang menutup sekujur tubuhnya itu 2 helai di bawah. Kemudian kain yang ketiga berupa gamis, ya, atau baju kurung. Baju kurung itu apa? Baju kurung itu kain yang menutup dari mulai badannya, dari mulai atas sini di bawah kepala sampai dengan kaki atau batasnya mata kaki. Itu gamis namanya. Nah, itu untuk perempuan, kalau laki-laki enggak. Nah, setelah 2 helai kain yang memanjang, maka untuk perempuan disiapkan gamis atau baju kurung yang panjangnya seperti itu. Setelah baju kurung disiapkan juga izar atau sarung.
Nah, sarung itu panjangnya kalau diukur dari mulai pusar atau perut sampai dengan tadi ya, kaki juga. Sarung. Kemudian lapisan yang berikutnya yang kelima yaitu himar atau penutup kepala, kerudung bagi perempuan. Jadi ada kerudungnya. 2 helai kain di bawah, baju gamis 1, sarung dan himar atau kerudung yang menutup kepala. Intinya menutup kepala. Nah, itu untuk mengkafani. Kemudian jenazah diangkat. Nah, setelah jenazah diangkat, diletakkan di atas kafan. Ketika diletakkan di atas kafan, maka disiapkan juga kapas, bukan tisu, kapas untuk menutup beberapa lubang ya, untuk menutup beberapa lubang dari mulai lubang dubur dan kubul. Nah, biasanya nanti disiapkan seperti popok atau seperti celana dalam. Nah, itu untuk lebih menguatkan kapas yang ada pada area itu. Karena nanti ada sarung yang ditarik ketika kita sudah mulai menutup jenazahnya. Kan nanti ada sarung yang masih menutupnya ketika selesai memandikan. Nah, itu nanti ditarik supaya kapas yang ada pada area itu tidak terangkat, maka dibantu dengan kain yang bentuknya seperti popok nanti ya. Dan itu tidak harus ya. Kemudian ditutup kapas juga bagian mata, hidung, mulut dan telinga ditutup. Nah, setelah itu mulailah dilipat kiri sebelah kanan dan seterusnya. Dilipat. Nah, setelah dilipat, pastikan kain kafannya sudah ditaburi dengan minyak wangi gitu. Sudah ditaburi dengan minyak wangi. Nah, karena hukumnya sunnah. Nah, setelah itu, nah misalnya jenazah selesai dikafani, sudah sampai diikat pada 5 titik atau pada 7 titik. Nah, sudah sampai diikat, maka jenazah sudah siap. Maka baringkan jenazah menghadap kiblat. Misal ini jenazahnya. Nah, ini menghadap ke atas. Nah, maka sunnahnya jenazah itu dipalingkan ke hadap kiblat. Nah, dimiringkan. Ya, dimiringkan menghadap kiblat. Jadi bukan badan ke atas tapi miring ke kiblat gitu. Itu sunnahnya. Kemudian kalau misalnya susah seperti itu, nggak ada yang mengganjalnya, maka boleh diarahkan. Misalnya ini jenazahnya yang tadinya harusnya begini, maka boleh kakinya menghadap kiblat, bagian kepalanya diangkat sedikit. Misalnya dikasih bantal. Nah, sehingga wajahnya menghadap kiblat. Nah, itu posisi yang sunnah yang digunakan untuk menyimpan mayat setelah dikafani gitu ya. Jadi tidak dibaringkan menghadap atas gitu. Wallahu a'lam, mungkin ada dalil yang lain ya. Tapi dalil yang sunnahnya seperti itu. Nah, setelah itu selesai ya, mengkafaninya. Dan tadi catatannya untuk jenazah yang ihram, yang wafat dalam keadaan berhaji dan umroh, maka untuk laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup, kepalanya dibuka. Jadi kalau mayat yang biasa, jenazah yang biasa ditutup semuanya. Kalau yang ihram, laki-laki kepalanya dibuka, tidak dibungkus. Kalau perempuan yang ihram meninggal, maka bukan kepalanya tapi wajahnya ya, kepalanya tetap ditutup dengan kerudung tadi dan wajahnya tetap terbuka. Nah, itu untuk jenazah yang ihram. Nah, kemudian adapun jenazah yang wafat dalam syahid, nah, maka perlakuannya berbeda, yaitu tidak dimandikan, ya, tidak disolati juga. Ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya untuk meyakinkan bahwa janji Allah itu terhadap orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu nyata. Jadi mereka itu sudah terjamin bahwa mereka sudah terjamin mendapatkan rahmat Allah ketika mereka wafat fisabilillah. Kalau orang yang kalau orang yang syahid dunia, misalnya yang meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, atau meninggal saat melahirkan, itu syahid juga sebetulnya. Tapi tetap itu harus diurus sesuai dengan jenazah seperti biasanya, dimandikan dan seterusnya. Itu untuk jenazah yang syahid. Nah, ala kulli hal,
Jadi untuk proses mengkafani dari mulai memandikan sampai mengkafani sebetulnya tidak cukup rumit, tapi juga tidak terlalu mudah. Intinya harus kerjasama. Jadi diperlukan kerja tim. Nah sekarang afdalnya kita langsung praktek. Langsung praktek ya. Diundang modelnya Bapak Dedi. Ya. Jadi yang jadi model insyaallah. Hah? Rasul. Boleh. Untuk jenazah laki-laki ini ya? Ayo. Ini. Ini. Rasul. Mati. Nah, jadi kita mandiin dulu deh. Nah, jadi kita bentuk timnya. Kian dulu ya sebelum mengkafani. Nah, mengak paling dia. Nah ini contoh jenazah yang mandiri. Nah, jadi tadi ya setelah dipastikan orang ini wafat, maka kita langsung tutup dengan kain tadi. Ditutup yang menjulur gitu ya, menutup auratnya, khususnya aurat besar. Nah, setelah ini kita angkat. Nah, siapa yang mengangkat? Angkat ke tempat pemandian, misalnya. Ke situ aja ya. Geser dikit aja. Nah, cara angkatnya pastikan kainnya enggak membuka aurat gitu ya. Nah, bisa dipres. Jadi itu dua arah. Cicing mana ya? Harus dua arah diangkatnya. Baliknya. Nah, misalnya diangkat, truk, geser dikit aja. Ini protes mayatnya. Dengan jolong-jo. Nah, gitu. Berat. 3. Ya udah. Nah, gitu. Berat mau. Nah, sudah diangkat misalnya, sudah diangkat ke tempat mandian, kita buka bajunya. Cara bukanya? Cara bukanya tadi kalau susah kita gunting. Nah, cara guntingnya tetap ini jangan sampai auratnya terlihat. Misalnya dari mulai bajunya kita gunting, gunting. Nah, selesai tutup, tarik bajunya. Begitupun celana. Jangan sampai kita ngintip, wah mana nih? Tapi tetap ya hati-hati auratnya. Jangan sampai dilihat. Biarpun sama-sama laki-laki gitu. Sama laki-laki juga tetap aurat besar khususnya itu haram dilihat. Ya antara pusar dengan lutut itu haram untuk dilihat. Nah, selesai misalnya celananya sudah dicopot, tarik. Nah, selesai maka ini jenazah yang sudah tidak berbusana misalnya. Nah, gimana tadi cara mandikannya? Yang pertama kita bersihkan dulu bagian-bagian tertentu seperti misal kalau mulutnya atau bagian lubang-lubangnya kotor kita bersihkan. Kita gunakan tangan kanan, nah mulutnya terbuka, dengan tangan kiri kita bersihkan. Ya, bisa dengan kain atau dengan cotton bud atau dengan tangan sendiri yang dibalut kain. Cotton bud Di dalam. Gitu ya. Nah, kita bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, mulutnya, lubang hidungnya ya. Nah, lubang hidungnya juga dibersihkan, lubang telinganya. Nah, setelah selesai dipastikan bersih. Ketempat. Contoh gue kan Contoh. itu kudu make Pak. Kudu make. Biar bagus videonya. Coba nyoba lagi masukin video. Terus sisi disangka mayat beneran. Nah, selesai misalnya sudah dibersihkan, maka kita boleh sedikit mengangkat ya. Nah, mengangkat ini kalau kedap-kedap sabar. Nah, kalau tempat sekarang kan sudah terbentuk ya gitu, kayak rumah sakit gitu ya, tempat tidur rumah sakit itu bentuknya. Jadi otomatis si pundak sudah mengangkat dan kepala gitu ya. Kalau nggak ada tempat, misalnya meja panjang dan mayat posisinya seperti ini, maka orang yang di sini mengangkat gitu ya. Nah, mengangkat. Kalau ada orang khusus, maka dia tugasnya udah megangin aja gini. Nah, intinya setengah duduk gitu ya. Sampai ada tekanan. Kalau duduk ini kan ada tekanan di perut. Nah,
Jadi kita mudah untuk mendorong kotoran yang ada dalam perutnya. Kalau misalnya memandikannya cuma berdua nih, gak ada orang, nah maka nih boleh nih pakai kaki kita seperti ini, tangan kita seperti ini, kita urut, nah gitu. Nah gitu, sebelah situ. Dan ini sambil dikucuri air ya, sambil dikucuri air. Nah, oke. Nah, kita sudah mengeluarkan najisnya. Nah, setelah itu kita perlakukan khusus tadi pada bagian kepala menggunakan air sabun atau air daun bidara. Bisa kita bersihkan. Terus janggut, nah, langsung dibilas dengan air netral sebersihnya. Nah, setelah itu bersiap diwudukan. Kalau mau mewudukan di awal gitu. Nah, mewudukan sama ketika mewudukan tadi caranya. Ketika ingin membasuh mulut dan hidungnya, maka boleh kita miringkan sedikit ya, diangkat, miringkan sedikit. Nah, nanti dibantu ya. Kalau sendiri nggak bisa. Nah, nanti kita bisa kucurkan air sambil membersihkan. Bisa pakai selang kalau ada selang, kalau nggak ada pakai gayung. Dibantu sama orang yang mengalirkan air. Kita bersihkan mulutnya dan lubang hidungnya. Tidak usah sampai memasukkan air yang banyak ke dalamnya. Nah, itu termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, setelah iya, dialirkan air. Kalau mau mengalirkan, kalau tidak mau mengalirkan, khawatir masuk misalnya, bisa pakai cara yang kedua tadi. Kita ambil kain, kita basahkan. Nah, setelah dibasahkan, kita bisa bersihkan bagian mulutnya. Kita ganti kainnya, kita ambil, kita basahkan, bersihkan area hidungnya. Nah, setelah itu kita basuh bagian wajahnya ya, seperti wudhu biasa. Nah, setelah wajah, tangan sebelah kanan. Nah, hati-hati aurat jangan sampai terlihat. Nah, tangan maka diwudhukan sampai siku. Nah, setelah selesai dimasukkan lagi, ganti kiri. Sama. Nah, setelah tangan, kepala sama seperti kita wudhu biasa, kepala dan telinga. Kemudian kaki. Prinsipnya tetap sama, aurat jangan sampai terlihat gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap memandikan. Nah, tahap inti ini, tahap yang kedua, orang yang bertugas yang lain nyodorin apa? Air yang berisi campuran sider atau air yang bercampur air sabun. Nah, dimulai dengan basuhan sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dialirkan satu arah ke bawah. Sambil petugas yang di sini ikut membersihkan dengan meraba-raba dengan tangan yang dibalut dengan sarung tangan atau dengan kain penutupnya. Sambil dibersihkan areanya. Nah, setelah selesai, jenazah dimiringkan. Siapa yang mau bantu? Oh, ya. Nah, ketika jenazah ingin dimiringkan untuk memudahkan, miring ke sebelah kiri. Nah, ini kakinya bisa ditumpang sedikit. Kaki bisa ditumpang sedikit. Nah, ini hati-hati auratnya. Nah, kakinya ditumpang dikit baru dimiringkan. Nah, ini untuk menyempurnakan tadi pengeluaran najis atau kotoran yang ada dalam perutnya. Begitupun tadi ya, ketika mengeluarkan kotoran dan hendak dimiringkan, kalau misalnya susah tempatnya, maka untuk membersihkan kotoran di bagian belakang tadi dimiringkan gitu. Nah, kemudian kita basuh area bagian belakang sambil diusap. Jangan sampai kita lihat ya. Kalaupun terangkat dikit, mata kita jangan melihat ke sana gitu. Ya, kita bersihkan dengan perkiraan gitu ya. Perkiraan tangan, jangan sampai kita lihat auratnya. Nah, selesai. Kita masuk basuhan berikutnya pada area tubuh bagian kiri dengan air sabun, masih sabun ya. Jadi yang pertama sabun, kedua air biasa, ketiga air kapur barus. Bagian kiri sama kita kucurkan sampai merata ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian jenazah sama ya, disilangkan atau ditumpangkan kakinya, dimiringkan. Kemudian kita basuh juga, kita alirkan air dengan merata. Nah, selesai. Nah, setelah ini dialirkan air, setelah air sabun, air netral atau air tanpa campuran apapun.
Sama urutannya dari mulai kanan atas, kanan belakang, kiri atas, kiri belakang. Nah, setelah itu, setelah air biasa baru air kapur barus. Urutannya sama juga. Kanan, kiri gitu ya. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Urutannya sama. Nah, jika dinilai belum, kayaknya masih sedikit kotor nih, misalnya ada kotoran yang melekat, silahkan bisa sambil diusap-usap, sambil dialirkan lagi dari mulai guyuran tadi urutannya, dari mulai air sabun lagi, tetap guyurannya harus sesuai dengan urutan tadi. Jadi disebut satu kali basuhan itu ketika 3 air itu sudah merata ke seluruh tubuh, gitu ya. Disebut satu basuhan itu ketika 3 jenis air tadi sudah merata ke seluruh tubuh melalui kanan atas, kanan belakang, kiri atas, kiri belakang. Kalau belum sempurna ketika sudah satu basuhan tadi, maka tambah basuhan 2. Basuhan kedua berarti air sabun ke atas, air sabun belakang, dan seterusnya. Air netral ke atas dan seterusnya. Sampai air kapur barus. Nah, itu disebut 2 kali basuhan. Ya, kalau masih, maka disempurnakan dengan 3 kali basuhan. Berarti ada 9 gayung yang mengalir ya kalau 3 kali basuhan gitu. Nah, setelah itu misalnya sudah dipastikan si mayit ini sudah bersih ya. Kotorannya sudah tidak ada ya. Kemudian tidak ada apa-apa lagi yang keluar dari lubang-lubangnya. Nah, maka kita bersihkan dengan handuk. Kita bersihkan dengan handuk dengan perlahan. Misalnya ini handuknya. Nah, kita bersihkan dengan handuk dari mulai kepalanya. Kain biasa, handuk boleh. Nah, kita bersihkan sama tangan kita yang masuk ya, tangan kita masuk dengan perlahan dan hati-hati, dengan lembut kita bersihkan gitu ya, sampai seluruh tubuhnya dirasa kering, maka cukup. Nah, setelah cukup kita ganti kain ini karena kain ini sudah basah ya. Jadi kita ganti. Nah, petugas bersiap untuk mengganti kain. Tarik. Nah, ketika ini jadi ditarik, yang di sana tarik di belakang atau ke pinggir boleh. Nah, gitu ya. Intinya aurat jangan sampai terlihat. Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai, sudah kering, rambutnya disisir dengan rapi, didandani ya. Kalau bagian bubur ini tak bapak saya kasih juga minta sama aku yang paling banyak itu di bagian bubur itu tahu bersinggahnya gimana kan? Nah, tahu bersinggahnya nanti setelah dibuang kotoran atau misalnya Soalnya kalau di bubur paling susah bersih betul. Banyak. Nah, Berapa kali bersihin mayat gitu. Yang pertama tadi caranya mengangkatkan sedikit bahu. Nah, kemudian diurut-urut. Nah, setelah diurut dipastikan tidak ada, berarti aman. Kalau misal kita ingin cek lagi setelah basuhan tadi, maka kita ambil kain, kita masukkan tangan kita. Nah, kita masukkan ke dubur, tapi jangan terlalu keras. Nah, masukkan, sudah masih putih, berarti sudah bersih. Kalau masih ada, kita bersihin. Kita buang kotorannya. Siram gitu nggak? Maksudnya dari... Pakai basuhan tadi. Oh, masih basuhan. Iya, basuhan yang tadi dari mulai air sabun dan Satu di seterusnya. bubur Bang Linda ya. Iya, itu. Jadi memang betul. Yang susah itu yang harus dipastikan bersih area belakang. Jadi cara memiringkan jenazahnya untuk memudahkan tadi, kakinya ditumpang dan dimiringkan. Nah, itu juga sama ya. Jadi ada tekanan pada kaki dan itu akan memudahkan untuk mengeluarkan sisa-sisa kotorannya. Nah, setelah selesai disisir, dikasih minyak. Nah, maka siap untuk diangkat. Nah, ada catatan lain kalau rambutnya rontok misalnya, maka rambutnya diambil gitu ya. Rambutnya diambil, dikasih di tempat khusus. Nanti boleh disatukan dengan kain kafan boleh, atau dipisahkan juga boleh, tidak masalah. Intinya sunnahnya dikubur juga gitu ya. Boleh dibarengkan, dimasukkan, silahkan. Nah, terus setelah selesai kita angkat. Nah, berarti kita siapkan kain kafannya. Tinggal susun kain kafannya. Mangga.
dirapikan rambutnya, dikasih wangian. Nah ini untuk yang perempuan biasanya suka diminta ada bedak enggak, atau ada lipstiknya. Nah itu gimana ya? Oke, bagus. Jadi memang ya untuk menghias mungkin ya, menghias jenazah. Nah itu tidak dianjurkan menghias jenazah. Baik itu dengan apapun ya, jadi hiasan yang paling sunnah dengan jenazah itu cukup dengan minyak wangi. Karena jenazah sudah disucikan dengan 3 jenis air. Air untuk mewangikan, untuk mengawetkan, dan untuk mensucikan. Jadi tidak perlu dihias-hias lagi ya. Karena ada beberapa menghias jenazah itu termasuk dari kebiasaan beberapa kelompok lain. Ya, kabar barus ada. Ya, makanya dari hadisnya itu memang kabar barus. Jadi Rasul itu menyebutkannya bima'in sodrin, dengan air daun bidara dan air kapur barus, gitu ya, dicampur. Ya, oke. Nah itu gak boleh. Sekalipun mahram, anak melihat aurat ayahnya itu tetap gak boleh. Sama, gak boleh. Harus tertutup. Laki-laki dengan laki-laki harus tertutup, perempuan begitupun sama ya. Harus tertutup perempuan dengan perempuan. Sekalipun itu mahramnya. Gak apa-apa kalau sekedar memangku gitu ya. Apalagi yang gak boleh laki-laki. Enggak, jadi hanya kebiasaannya tuh kalau laki-laki kan nanti anak laki-lakinya, menantu laki-lakinya yang duduk siap untuk menerima jenazahnya gitu, untuk dipakai saat dimandikan. Ya, jadi itu boleh, tapi tidak untuk diniatkan seperti itu. Jadi niatkan untuk memudahkan aja gitu ya. Dan afdolnya tadi ya, kalau mau ikut dari awal, jadi tidak itu dari mulai menyegarakan, dari memandikannya sampai menghafalnya dan seterusnya. Nah cukur boleh gak? Ada beberapa hal yang bisa dicukur ya. Kumis ya. Nah kumis sama seperti halnya tadi. Jika misalnya dirasa tidak layak gitu, boleh dicukur. Kecuali beberapa hal yang disunahkan, jenggot gak boleh gitu ya. Misalnya kuku tadinya, kuku boleh dipotong. Bulu ketiak misalnya ya. Kalau bulu ketiak, khawatir kan bulu ketiak itu dicabut ya sunnahnya. Nah khawatir nanti bisa mengoyak kulit gitu. Nah, maka gak usah, gak apa-apa. Jadi kalau sekiranya bisa merubah sesuatu dari jenazah, dari mayit, gak apa-apa, gak usah dilakukan. Termasuk, mohon maaf, misalnya bulu pada daerah kemaluan. Nah itu kan sunnah dicukur. Apakah harus? Tidak perlu ya, karena jenazah orang lain ya. Gitu. Nah sekarang kita susun kainnya. Nah sebelum menyusun kain, kita susun talinya, tali untuk mengikat. Nah tali untuk mengikat ini enaknya gitu, enaknya dipanjangkan ke sebelah kanan jenazah. Karena nanti simpul dari ikatannya akan kita taruh di sebelah kiri jenazah untuk memudahkan nanti di liang kuburnya. Jadi nanti ketika di liang kubur gak usah nyari-nyari simpul lagi, karena sudah melekat di sebelah kirinya. Nah seperti ini misalnya dipanjangkan ke sebelah kanan. Nanti ketika mengikat begini posisinya. Nah di sebelah kiri jenazah. Nah kita simpan 5 ikatan ya untuk mengikat jenazahnya. Satu di area atas kepala, yang kedua di area dada atau leher. Kemudian yang ketiga di arah perut.
Nah, kemudian ini di daerah lutut dan terakhir ujung kaki. Ini agak ke bawah sedikit. Nah, setelah disusun talinya, maka langsung disusun kainnya. Untuk laki-laki berapa lapis tadi? 3 ya. Untuk perempuan 5. Dengan urutannya tadi, 2 helai kain yang memanjang, terus berikutnya kain gamis yang menutup dari mulai tubuh sampai dengan mata kaki. Kemudian untuk perempuan yang keempat itu sarung dari perut sampai bawah sampai kaki, dan yang ketiga kepala, kerudung. Nah, untuk laki-laki, lapisan yang pertama idealnya ditaruh di tengah gitu ya. Kemudian lapisan yang kedua itu ditaruh agak ke sebelah kanan. Ya, agak ke sebelah kanan. Nah, lanjut kain yang ketiga itu ditaruh agak ke sebelah kiri. Nah, agak ke sebelah kiri. Nah, ini jika kainnya memungkinkan dan ideal. Karena ada kain juga yang sempit, yang tidak menutupi sekujur tubuh. Misalnya cuma segini, nggak nyampe segini. Nah, kalau seperti itu, nanti ada cara khusus untuk menyusun kainnya. Nah, kalau seperti itu, nanti kainnya langsung contoh aja. Nanti kita susun lagi. Misal ini kain yang pertama, maka bila kainnya sempit, maka boleh kain yang kedua dimiringkan. Nah, ini kain 1, ini kain 2. Ini dihitung 1 lapis atau 1 kain gitu ya. Nah, ini untuk menyempurnakan menutup jenazah. Kain berikutnya sama, ditaruh di atasnya lurus, kemudian taruh lagi kain miring, dan seterusnya sampai 3, sampai disebut 3 kain. Pada dasarnya kain itu sebetulnya kalau sehelai pun bisa, asal menutup sekujur tubuh. Menutup 1 helai pun bisa kalau memungkinkan. Ya. Kalau aksarnya ya, kita ambil afdolnya 3 helai untuk laki-laki. Nah, ini mudah-mudahan cukup ya. Lebar 90 nih. Lebar 90. Nah, sebetulnya agak sempit kalau 90. Biasanya 100, kalau di toko bahan itu 120. Iya, 115 ya. 115 ke atas lah gitu. Nah, itu lumayan. Kalau untuk anak-anak ini udah ideal gitu ya. Nah, lanjut sekarang kita sudah susun, kita angkat. Langsung tidur aja. Kita alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Jangan gali kuburan aja. Supaya itu ayat pengen gali kuburan. Ya, sumpah pocong kan. Mana kain tadi ya? Hah? Ini kain apa? Ini. Oh, ini ya. Popok ya. Nah, kayak popok. Ini perlu dicontohkan. Enggak ya. Ini kita ilustrasikan aja. Nah, yang dimaksud tadi kain untuk membalut kubul dan dubur itu, ini sebetulnya salah satu inovasi ya. Salah satu cara untuk menguatkan kapas yang menutup pada area kubul dan dubur. Nah, jadi nanti kapas kita langsung, Masya Allah, cekatan jenazah. Apa? Kalau pakai pempes, ya sebetulnya tidak disarankan. Karena ini hanya untuk itu aja, biar kapasnya itu. Kecuali beberapa jenazah yang memerlukan perlakuan khusus. Misal jenazah yang terus mengalir darah gitu. Nah, kalau seperti sudah dibalut dengan kain kapan masih mengucur darah, ya nggak apa-apa. Sebetulnya nggak usah dibongkar lagi, dimandikan lagi, nggak usah. Nah, ini kita buat, kita simpan untuk daerah kubul dan duburnya. Nah, ini kita taruh kapas untuk menutupi area dubur dan kubul, karena nanti akan ditutupkan. Nah,
disesuaikan ya. Biasanya betul, kapasnya biasanya yang besar ya. Jadi bukan kapas. Betul. Yang kayak lembaran gitu. Nah itu biasanya kapas itu lebih sempurna. Nah kita ilustrasikan aja. Mudah-mudahan bisa difahami nanti untuk praktek langsung kepada jenazahnya. Nah nanti kalau kepada jenazah asli harus diukur betul-betul presisi, karena khawatir nanti terbuka di tengah-tengah. Nah setelah selesai, jenazah diangkat dengan keadaan tertutup. Nah itu diposisikan pada daerah dubur jenazah. Nah, setelah pada proses ini kita taruh juga kapas ya pada beberapa lubang. Pada apa saja, pada lubang mulut, nah, cukup ditaruh seperti itu ya, punten. Terus pada hidung ya, jangan terlalu dalam, bahaya. Kemudian pada daerah mata juga sama, ditutup, dan telinga. Nah, setelah selesai, kita sebetulnya sebelum jenazah ditaruh ke sini ada yang terlewat tadi ya. Jadi kita taburkan minyak wangi atau kamper ya, yang sudah digerus atau dibubukkan. Nah, gitu. Nah, setelah ini kita langsung tutup jenazahnya. Nah, jadi ketika diangkat kan tadi gini, nah ketika selesai ditaruh, maka kainnya dilebarkan karena nanti akan ditarik. Langsung ditutup. Tutup aja, nggak usah sungkan. Nah, kita tutup ya. Nanti kain ini kita tarik dari sini, nah, perlahan gitu ya. Nah, kita tutup. Lanjut. Nanti yang kedua. Nah, setelah ini bisa langsung ditarik kalau sudah menutup, atau setelah yang ketiga. Gitu ya. Nah, lanjut yang ini. Nah, kan ini nggak menutup sempurna ya. Nah, intinya nggak apa-apa sih, asal gitu ya. Betul. Harusnya menutup begitu, tapi kita coba aja sempurnakan. Nah, di sini jangan dipaksakan ya. Karena tangan jenazah juga disedekapkan. Kalau tidak memungkinkan disedekapkan, misalnya ada jenazah yang kaku, maka diluruskan saja tangannya di sampingnya, di pinggir, nggak apa-apa. Kita coba tarik. Nah, ini menarik perlahan aja. Nah, itu ditahan kainnya. Nah, selesai gitu ya. Nanti tutup. Nah, setelah ditutup, ini dipres. Nah, gitu ya. Ya, dipelintir. Pelintir aja. Nah, terus kita posisikan talinya seperti tadi ya. Ini nggak sampai harus diikat kan? Iya, intinya untuk itu aja, menguatkan kainnya. Wajahnya gimana? Wajahnya ditutup. Oh, ditutup ya? Ditutup. Nah, adapun misalnya pengen lihat wajahnya atau pengen cium keningnya boleh, dibuka aja. Nanti bagian tertentu, atau itu tidak untuk dipres dulu misalnya. Nah, ini berarti nggak usah dulu dipatenkan. Kalau mau melihat wajahnya atau mencium keningnya, mencium kening itu boleh ya, baik sebelum atau sesudah dimandikan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bukan gitu ya? Nah, itu untuk wanita yang ihram. Kayak gini-gini. Nah, itu wanita ihram kayak gitu.
Banyak nonton film hantu sih. Wanita ihram kayak gini. Nah, nanti untuk wanita ihram posisi wajahnya terbuka gini. Gitu. Kalau untuk jenazah biasa maka harus ditutup. Gitu. Laki-laki ataupun perempuan. Nah, udah selesai. Belum ditaliin. Oke. Nah, kita tali langsung. Talinya jangan tali mati. Tali yang mudah dibuka. Nah, simpul itu simpul hidup atau simpul sepatu ya. Misalnya. Karena nanti akan dibuka di dalam kuburnya. Nah, jadi tali juga disesuaikan, jangan terlalu pendek. Ya, taruh di sebelah sisi kiri. Sisi kiri coy. Kita bisa sih. Nah, gitu. Bisa buka tuh. Kan tinggalin aja. Nah, Iya. ini leher ya. Betul, di leher. Ini. Kita gendam. Bukan malah nonton. Nah, contoh ke bawah. Nah, oke, kita anggap sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, Boleh berdiri. jangan berdiri. Boleh berdiri. Maka seperti tadi, jenazah dimiringkan ke arah kiblat. Oh iya, ini harusnya kepala di sini karena kiblatnya di sana. Ya. Jadi intinya mau berdiri. Nah, setelah seperti ini maka kita miringkan ke sebelah kanan ya. Misal dikasih bantal-bantal. Nah, seperti ini posisi yang sunnah bagi mayit. Setelah dibungkus. Bisa di kapan gini, posisinya gini. Iya betul. Menghadap kiblat itu Selama seperti ini kan ini. begini aja terletak. Iya. Sebetulnya sunnahnya seperti itu. Tapi ke kanan ya. Iya ke kanan. Kalau dikasih kain batik lagi bisa? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Hmm. Posisi begini, terus kasih kain batik. Gak apa-apa. Gitu ya. Aku mau di Udah selesai. Coba cepat dah. Ada bukunya ya? Oh, ada yang nanya lagi boleh. Oke. Pencet bawahnya. Oh iya boleh. Punten enggak keringat. Oh ya, air mata mengenai itu ya. Itu nggak ada. Itu ya sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi hindari menjatuhkan air mata pada mayitnya secara langsung. Jadi maksudnya benar tidak boleh berkenan. Ayo baterai ya. Ya, ada khilaf juga sebetulnya. Ada yang tidak boleh karena seperti Abu Bakar ya. Itu pun menitikan air mata juga gitu ya. Dan ada yang beranggapan lain bahwa air mata yang jatuh kepada jenazah itu bisa membatalkan wudhu katanya. Ada itu enggak. Intinya enggak ya. Nah, terus catatan lainnya, jika kita tidak ada hajat untuk mencium atau untuk melihat wajahnya, maka tidak perlu dibuka gitu. Jadi langsung ditutup saja. Apalagi misal yang meninggal laki-laki, sedangkan yang ingin melihat perempuan yang bukan mahramah itu sebetulnya tidak perlu. Nah, sekarang langsung Jadi benar Pak, jadi kalau misalnya pun ada yang mencium dan ada air matanya pun tidak masalah. ya. Tapi sebaiknya Tidak perlu. tidak perlu. Gitu. Ustaz, mau bertanya lagi. Tadi itu kan harusnya air yang disediakan itu di darat dan air sabu. Bidara atau Bidara atau sabu. Betul. Nah, kebanyakan umumnya kan sekarang itu diganti dengan air mawar. Iya. Nah, itu seperti apa? Karena di sini yang kebanyakan begitu ya, bakalan diganti dengan air mawar, disiapkan satu botol air mawar untuk dicampur ke dalam air buat memandikan. Ya. Yang pertama, tujuan dari air bidara itu untuk mewangikan ya, dan membersihkan.
Sabun itu untuk mewangikan dan membersihkan. Adapun diganti dengan daun lain atau air yang dicampur dengan lain, nah itu nggak ada ketentuannya. Karena kalau melihat dari konteks hadis dan konteks kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu, air bidara atau air sabun. Wallahu alam, saya kurang tahu kalau ada yang menggantikan, kalau air melati atau air daun apapun bisa menggantikan posisi dari air bidara itu atau air sabun itu. Kalau mungkin ada yang memiliki, ya bisa kita diskusi. Berarti lebih baik kalau memang tidak ada air bidara, sebaiknya Sabun, aja ya? betul. Baik, nah sekarang yang perempuan juga sama, ya. Oke. Intinya yang perempuan juga sama, ya. Cuma nanti ada beberapa, kita gelar sedikit aja, gak usah dibungkuskan. Nah, mau dibungkus. Nah, intinya setelah dua helai kain yang tadi dibentangkan, dua helai kain, ya. Nah, berikutnya ada tambahan kain karena untuk perempuan 5 lapis kain. Yang pertama kain ini gamis, ya. Kain gamis ini diletakkan untuk menutup tubuh sampai dengan kaki. Ini namanya gamis. Berikutnya ada kain sarung atau kain izar untuk menutup pusar sampai dengan kaki. Nah, berikutnya ada kain khimar atau kerudung untuk menutup kepala. Nah, urutannya seperti ini. Nah, di paling bawah ada 2 helai kain yang memanjang untuk perempuan. Cara menutupnya sama seperti tadi. Urutannya 2 kain yang memanjang di bawah. Nah, disusul dengan kain gamis menutup badan sampai kaki. Kemudian kain izar atau sarung menutup dari mulai perut atau pusar sampai kaki. Dan terakhir kerudung menutup kepala. Nah, gitu ya. Kemudian cara menutupnya kerudungkan, ya. Dikerudungkan sama seperti wanita, tapi gak usah pakai jarum. Nah, karena nanti akan ditutup juga dengan kain lain, ya, terbantu untuk menguatkan. Nah, jadi dimulai dengan kepala. Mau? Ini dimulai dengan menutup kepala terlebih dahulu, ya. Dikerudungkan dulu. Nah, ini mohon maaf ya untuk kemaslahatan. Jadi contohnya laki-laki tidak apa. Nah, kita kerudungkan. Intinya menutup kepala. Nah, nanti harus diukur dengan sesuai, ya. Kalau misalnya dengan jenazah itu, intinya untuk menutup kepala. Nah, setelah menutup kepala, tutup kain sarung. Nah, kain sarung yang menutup pusar sampai kaki. Nah, kepala, sarung ditutup dengan gamis, menutup dari badan sampai kaki, ya. Nah, ini kurang atas sebetulnya. Nanti badannya sini, ya, pundak sampai dengan kaki. Nah, ini contoh kotornya. Nah, kemudian sama nanti dibaringkan menghadap kiblat. Nah, karena nanti ada ikatan juga, ya. Ya. Jadi intinya asal menutup aja gitu, ya. Nah, untuk yang ihram, yang wafat dalam keadaan ihram tadi, jadi harus dibuka wajahnya. Jadi tidak ditutup langsung seperti tadi. Wajahnya dibuka. Kadang di kampung-kampung itu suka diminta tubuh berwarna putih buat dibikin kayak kapas berumur gimana? Ya.
Jadi untuk kerudungnya ada kain khusus gitu ya. Iya, jadi kadang tuh yang mengurus jenazah ya kalau biasanya sudah kayak bilangnya ya namanya dipanjangin bilangnya. Dia minta dia nggak kerudung yang warna putih itu polos buat jadiin kerudung si jenazahnya. Ya. Sebetulnya nggak usah ya, karena kain kafan juga sudah bisa memenuhi syaratnya untuk menutup ya. Apalagi ada misalnya yang bagus-bagus atau bahan tertentu ya, itu gak perlu. Intinya harus kain kafan atau kain yang menutup bagian kepalanya. Jika itu bisa ya silakan aja gitu. Intinya tidak harus seperti itu. Apakah keluarga itu berhak gitu apabila yang tidak sesuai misalkan dengan sunnah yang seharusnya kita menolak itu, apakah boleh atau kadang kan takutnya kayak kitanya so tahu gitu Ustaz. Nah itu sebaiknya gimana kalau misalkan ada perbedaan ketika dalam pengurusan jenazah antara pihak keluarga dengan si pengurusnya? Nah itu pun harus diluruskan ya, perbedaan dalam hal apa. Jika perbedaan seperti tadi khilafiyah, awal atau akhir mewudukan, atau misalnya dalam jumlah kain, atau misal dalam jumlah ikatan yang dipakai, nah itu kebiasaan perbedaan itu sudah ada dari zaman dulu. Nah kecuali perbedaan yang mendasar, misalnya dimandikannya harus dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau intinya perbedaan yang di luar dari syarat, maka itu harus ditolak. Jika itu perbedaan yang keluar dari prinsip syarat. Jika perbedaan tadi yang disebutkan, karena itu sudah lazim ulama ya, dan itu dalil-dalilnya jelas ada dalam beberapa kitab-kitab ulama. Nah, baik, kurang lebih seperti itu untuk memandikan, mengkafani. Nah, nah setelah dikafani maka siap untuk proses berikutnya, yaitu disolatkan. Nah, dalam hal menyolatkan nanti mungkin akan dibahas terpisah ya, akan dibahas terpisah karena ada beberapa sunnah juga dalam menyolatkan dan menguburkan ya. Ada beberapa sunnah dan ada beberapa mungkin kebiasaan yang bukan termasuk sunnah mungkin. Nah, mungkin demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masih ada yang ditanyakan mungkin? Baik. Nah, jika ada pertanyaan, mangga ya. Kalau sudah cukup, insya Allah mungkin kita perjelas lagi nanti ya, di season berikutnya. Secara simpel dan sederhananya seperti itu. Ada? Baik. Kalau sudah cukup, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada mungkin langsung saja ya kita tutup. Nah, intinya untuk memandikan dan mengkafani tidak sesulit yang kita bayangkan. Intinya kita kuatkan mental ya. Dan kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang diamanati fardu kifayah tersebut ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, banyak sekali keutamaan dari fardu kifayah. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.